Halo semua, perkenalkan nama aku Ida Abdillah. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang daycare pada anak. Yuk simak videonya. Pasti kalian pada nggak asing apa itu daycare. Karena seiring perkembangan zaman, banyak sekali daycare di era ini. Dan apa sih itu daycare? Daycare adalah tempat penitipan anak ketika ibu sedang bekerja atau ketika anak tidak ada yang ngasuh. Daycare sebenarnya bukan semata-mata tempat penitipan anak saja, namun juga menyediakan sarana atau fasilitas serta program-program yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan anak bereksplorasi dengan aman. Akibat daycare pada perkembangan anak. Menurut Maria Montessori, seorang tokoh pendidikan anak usia dini terkenal, menyatakan bahwa pada balita adalah masa keemasan yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif menerima berbagai rangsangan. Selama periode ini, anak mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya. Masa emas pertumbuhan anak merupakan masa di mana anak mulai peka untuk menerima dari berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Semua masa adalah penting, namun pengalaman pertama terjadi pada masa balita. Pengalaman itu akan terekam kuat di alam bawah sadar mereka. Anak ketika berusia 0-5 tahun merupakan masa perkembangan otak. Pada usia 0-5 tahun adalah masa kritis pada anak sebab manusia mempunyai 100 neuron untuk menyalurkan pesan atau komunikasi setiap aktivitas ketika lahir. Neuron ini akan berkembang lebih dari 20% jika dirangsang dengan pendidikan, dan pengetahuan merupakan masa untuk mengenal sosialisasi, menjelajah, bermain, meniru, dan kreatif. Menurut Khorasaniti, daycare yang ekstensif pada tahun pertama kehidupan diasosiasikan dengan hasil negatif jangka panjang. Berbeda dengan balita yang memulai daycare purna waktu setelah mereka agak besar. Balita yang memulai daycare sejak dini dengan lebih dari 30 jam per minggunya ternyata didapati di kemudian hari oleh orang tua dan guru sebagai anak-anak yang kurang patuh dan memiliki relasi yang buruk dengan teman sebaya mereka. Di kelas 1, mereka menerima nilai yang lebih rendah dan memiliki kebiasaan kerja yang buruk dibanding dengan teman sebayanya. Menurut Carole Hoes, menemukan bahwa anak-anak yang memasuki daycare yang berkualitas rendah sejak bayi cenderung kurang berkompeten secara sosial, kurang patuh, kurang dapat mengendalikan diri, kurang berorientasi pada tugas, lebih memperlihatkan sikap bermusuhan, dan mengalami lebih banyak masalah dalam interaksi dengan teman sebaya pada masa awal anak-anak. Mengapa menitipkan bayi dalam daycare yang berkualitas rendah akan berdampak negatif bagi perkembangan anak? Menurut Erikson, kebutuhan dasar anak pada masa bayi sampai dengan kurang lebih dari 1 tahun adalah kebutuhan yang bersifat biologis dan psikologis. Kebutuhan biologis seperti makan, minum, pakaian, dan segala urusan pencernaan. Jika ternyata dalam prosesnya terjadi hambatan yang menyebabkan hubungan antara keduanya terganggu, misalnya karena caregiver terlalu sibuk, sakit, atau situasi apapun yang menyebabkan terpisahnya hubungan antara anak dengan caregivernya, maka anak akan berpikir bahwa dirinya tidak lagi dicintai. Ia akan merasa kurang percaya diri dan kurang dicintai oleh orang tuanya. Anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang sulit mempercayai orang lain karena semasa kecilnya ia tidak menerima kehadiran orang tua yang konstan, stabil, dan predictable. Abraham Maslow yang mempopulerkan teori hierarki kebutuhan manusia atau biasa dipahami sebagai tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman seperti keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang seperti afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain.
Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Contohnya seperti pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu seperti perkembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Bagaimanakah dengan pengaruh daycare yang berkualitas tinggi bagi anak? Daycare yang efektif terdiri dari seorang dokter anak, seorang direktur yang mengelolanya, dan dengan rasio bayi pengasuh banding. Asisten pengasuh dipekerjakan di daycare ini. Mereka dilatih untuk selalu tersenyum, berbicara dengan bayi, dan memberi mereka lingkungan yang aman dengan banyak mainan yang merangsang minat mereka. Daycare yang berkualitas akan membantu anak menjadi anak yang mandiri dan mudah bergaul dengan orang lain karena dalam dirinya sudah terbangun basic mistrust. Ia akan merasa kurang percaya diri dan kurang dicintai oleh orang tuanya. Anak tersebut juga akan tumbuh menjadi orang yang sulit mempercayai orang lain karena semasa kecilnya ia tidak menerima kehadiran orang tua yang konstan, stabil, dan predictable. Ketidakmampuan untuk mempercayai baik diri sendiri maupun orang lain berpotensi menjadi masalah di kemudian hari jika persoalan ini tidak diselesaikan sejak dini. Berikut adalah contoh anak-anak yang tidak mengalami kedekatan dengan orang tuanya. Yang pertama itu takut atau tidak mau tinggal sendirian, seharus selalu nempel ke orang tuanya. Yang kedua yaitu lebih suka menyendiri daripada bermain bersama teman-temannya. Yang ketiga yaitu kurang percaya diri atau minder. Yang keempat yaitu tidak berani keluar rumah. Yang kelima yaitu takut terhadap orang asing. Jika didekati langsung menangis atau menarik diri. Yang keenam yaitu bisa jadi tidak menunjukkan ekspresi apa-apa waktu ditinggal orang tua karena sudah biasa ditinggal atau bahkan tidak ingin dipeluk atau didekati ibunya sendiri. Yang ketujuh yaitu terlalu sering menangis atau cengeng, mudah ketakutan, dan mudah cemas. Yang kedelapan yaitu dalam perkembangan usia selanjutnya berpotensi mengalami masalah dan pelajaran atau sekolah, entah karena kesulitan belajar, hambatan intelektual, ataupun hambatan interaksi sosial dengan teman-temannya. Jadi, sebelum memasukkan anak ke dalam program Child Daycare, haruslah diperhatikan apakah anak memperlihatkan salah satu atau beberapa dari tanda-tanda tadi. Jika ternyata menemukan adanya kecenderungan demikian, ada baiknya jika mempertimbangkan kembali niat untuk memasukkan anak dalam program Child Daycare. Sebab bukannya menjadi pintar dan pandai bergaul, malah menjadi penakut dan punya segudang masalah. Standar daycare pada perkembangan anak. Yang pertama yaitu memiliki fasilitas tempat yang baik untuk anak berada di sana, yang meliputi memiliki izin, fasilitas bersih dan aman, peralatan yang dipakai untuk mengajar harus aman, ada ruang terpisah untuk istirahat, dan ada ruang untuk orang tua menunggu. Yang kedua yaitu memiliki pengasuhan yang terlatih dalam perkembangan anak, yang meliputi mempunyai pengasuh yang baik, mempunyai pengasuh yang tegas, memiliki program yang mendukung perkembangan anak dan kegiatan yang sesuai dengan usia anak. Yang ketiga yaitu mendapatkan alat permainan yang merangsang dan mendidik semua aspek perkembangan anak sesuai kemampuan penerimaan anak, yang meliputi program yang mengembangkan kepercayaan diri, program untuk mendorong anak agar berani bertanya, program yang membantu anak untuk respek kepada orang lain dan keterampilan sosial, program membantu orang tua untuk memperbaiki pola pengasuhan, bekerja sama dengan baik dengan sekolah-sekolah dan masyarakat. Yang keempat yaitu mempunyai tempat yang baik untuk belajar, yang meliputi A. Untuk perkembangan motorik anak kasar pada anak, yaitu seperti memanjat, mendorong, dan lain-lain. Yang B. Untuk perkembangan sensoris, seperti mengecap, mencium, mendengar, dan lain-lain. Yang C. Untuk perkembangan bahasa, seperti mendengarkan, membaca, percakapan, dan lain-lain.
Yang kelima yaitu mempunyai tempat yang baik untuk bekerja, yang meliputi menyediakan air dan toilet buat anak, memiliki tempat penyimpanan barang, dan memiliki tempat informasi yang terjangkau, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu mempunyai pengasuh yang dewasa, meliputi memahami tumbuh kembang pada bayi atau anak, dan lain-lain. Optimalisasi perkembangan anak dalam daycare. Perkembangan masa kanak-kanak menurut tokoh-tokoh psikologi mencakup berbagai aspek termasuk kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Setiap tokoh psikologi memiliki pandangan unik tersendiri tentang bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang. Yang pertama yaitu menurut Jean Piaget, kognitif. Yang A yaitu tahap sensori motor, yaitu umur 0-2 tahun. Anak-anak belajar melalui indera dan motorik. Tugas utamanya adalah mengembangkan pemahaman tentang objek permanen dan menyadari bahwa objek masih ada meskipun tidak terlihat. Yang B yaitu tahap praoperasional, umur 2-7 tahun. Fokus pada perkembangan bahasa, representasi simbolik, dan imajinasi. Tugas utamanya adalah mengembangkan pemahaman tentang konservasi, yaitu seperti volume, massa, dan jumlah. C yaitu tahap konkret operasional, umur 7-11 tahun. Kemampuan untuk berpikir logis dan konkret muncul. Tugas utamanya adalah mengembangkan pemahaman tentang keterkaitan dan kategorisasi. Yang D yaitu tahap formal operasional, umur 12 tahun. Kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis. Tugas utamanya adalah mengembangkan pemahaman tentang konsep abstrak dan proposisi. Yang kedua yaitu Erik Erikson, yaitu psikososial. Yang A yaitu tahap autonomi vs shame and doubt, yaitu pada umur 1-3 tahun. Anak belajar mengembangkan otonomi dan kontrol diri atau merasa malu dan ragu terhadap kemampuannya. Yang B yaitu tahap initiatif vs guilt, yaitu pada umur 3-6 tahun. Anak mengembangkan inisiatif dan kreativitas atau merasa bersalah dan takut mencoba hal baru. Yang C yaitu tahap industri vs inferiority, yaitu pada umur 6-12 tahun. Anak mengembangkan rasa kemampuan dan produktivitas atau merasa rendah diri dan tidak kompeten. Yang ketiga yaitu menurut Lev Vygotsky, yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD. Perkembangan keterampilan sosial dan budaya. Anak belajar melalui interaksi sosial dan keterlibatan dalam aktivitas budaya bersama dengan bimbingan orang dewasa. Yang keempat yaitu Lawrence Kohlberg, yaitu moral. A. Tahap prokonvensional, yaitu umur 2-7 tahun, menguasai peraturan moral dan etika dasar, tergantung pada hukuman dan penghargaan. Yang B yaitu tahap konvensional, yaitu pada umur 7-12 tahun, memahami norma sosial dan peran, mempertahankan norma untuk menghindari hukuman dan mempertahankan status quo. Yang C yaitu tahap postkonvensional, yaitu pada umur 12 tahun ke atas, mengembangkan sistem nilai sendiri yang dapat melibatkan prinsip etika universal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menurut B.F. Skinner, yaitu behavioristik, penguatan positif dan negatif. Anak-anak belajar melalui konsekuensi perilaku positif dan negatif, membentuk kebiasaan dan respon terhadap lingkungannya. Nah, tibalah di ujung video. Di sini saya akan menyampaikan unity of science. Menurut hadis riwayat Bukhari, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sudah akhir video nih. Semoga jelas ya dengan apa yang saya sampaikan tadi tentang daycare pada anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan bahasa atau perkataan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Bye-bye semuanya.